Wanita membawa ibu mertua ke rumah sakit untuk berobat. Namun, ketika baru tiba di kamar, wanita intrik datang dengan sekelompok orang. Mereka menyerbu masuk, dan dengan angkuh mengklaim bahwa tempat tidur ini miliknya. Kemudian dia mengeluarkan kartu keanggotaan emas ungu yang menunjukkan identitas. Dan ketika wanita itu melihat kartu emas ungu yang dia berikan kepada suaminya, ternyata muncul di tangan wanita intrik. Barulah dia menyadari ada yang tidak beres. Namun, wanita itu tidak menyuarakannya, malah sengaja memprovokasi lawan. Saya tidak percaya. Kalau kamu mampu, buktikan sekarang. Telepon dia untuk membuktikannya. Tunggu saja. Saya akan menelepon sekarang juga. Biarkan suamiku datang untuk memberi pelajaran padamu. Hai sayang, bagaimana tinggal di kamar VIP? Suami saya sedang menjadi korban perundungan. Aku menyimpan apa yang kau berikan padaku. Kartu keanggotaan emas ungu yang kamu berikan untuk mendaftar di rumah sakit. Perawat berkata, hanya tersisa satu tempat tidur. Direbut oleh wanita yang aku keluhkan padamu sebelumnya. Telah merebutnya. Itulah yang sering kamu bicarakan sebelumnya. Saat di universitas, sepanjang hari dijemput dengan mobil mewah yang mengenakan merek terkenal. Ternyata itu benar-benar Su Zengxian. Ketika wanita itu mendengar suara di telepon, suara suaminya yang akrab, dia akhirnya percaya sepenuhnya. Suaminya sudah menyimpang dari jalur untuk membuat suaminya pergi tanpa harta. Wanita itu sengaja memperbesar masalah. Keributan ini langsung menarik perhatian kepala perawat. Tapi wanita intrik itu justru mengira bahwa kepala perawat datang untuk mendukungnya. Su Zong yang menyuruhmu datang untuk mendukungku? Ya, kedatanganmu tepat pada waktunya. Buang wanita ini, dan juga oleh ibunya ini. Pernah dia dan ibunya tidur. Buang keluar. Ganti dengan yang baru masuk. Saya merasa tidak beruntung. Kenapa kamu masih terkejut? Aku berbicara padamu dan kamu tidak mendengar. Segera usir mereka keluar. Kamu tidak punya hak untuk mengusir kami. Hei, aku setiap hari mengikuti direktur kalian masuk dan keluar dari rumah sakit. Apa kamu buta? Bahkan aku pun tidak dikenali. Ternyata mereka semua sudah lama berkeliaran di rumah sakit. Semua orang tahu tentang masalah ini. Su Zengxian segera sampai. Jika kamu tidak segera mengusir mereka, pikirkan baik-baik tentang pekerjaanmu. Gu. Nona ini bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya tersisa satu tempat tidur VIP. Kami yang datang lebih dulu. Mereka bersikeras untuk mengambilnya. Sesuai dengan aturan rumah sakit, tempat tidur memang sistemnya siapa cepat dia dapat. Aturannya, suamiku Su Zengxian. Di rumah sakit ini adalah aturannya. Jika kamu masih tidak patuh, percaya atau tidak, satu telepon dariku akan membuatmu dipecat. Telepon saja. Telepon sekarang. Aku ingin lihat seberapa hebatnya Su Zengxian. Seberapa besar kemampuannya. Jika bisa, usir mereka. HMPH, baiklah. Tunggu saja. Hai sayang, ada apa? Kepala perawat itu adalah orang yang kamu kirim. Iya, aku yang menyuruhnya membawa orang ke sana untuk mendukungmu. Bagaimana dengan wanita itu? Bersama Ru, bersama ibunya. Sudah diusir, kan? Mengatur situasi. Dia malah membela wanita ini. Ibunya juga sama, malah berpegang pada tempat tidur dan tidak mau turun. Saya memberitahu kamu, wanita itu sudah memberi peringatan. Bahkan jika kamu datang sendiri, dia juga tidak akan bergerak. Tidak masuk akal. Biarkan kepala perawat menjawab telepon. Baik. Saya Su Zengxian. Kalian dengar baik-baik. Saya memberi Anda 3 menit waktu. Selesaikan masalah tempat tidur ini untuk saya. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Maaf, Su Zong. Sesuai aturan, seharusnya Ibu Fang yang pergi. Suami, kamu sudah dengar? Dia sama sekali tidak menganggap kamu. Dianggap serius. Ini benar-benar tidak wajar. Seorang kepala perawat berani menentang perintah. Tenang saja, jangan terburu-buru. Saya langsung turun. Tunggu sampai saya sampai. Mengeluarkan semua yang membuatmu tidak senang. Semua keamanan dan perawat akan dipecat. Memang sangat melindungi. Su Zengxian.
ketika kamu bertemu saya nanti. Semoga kamu masih bisa keras kepala seperti ini. Fang, kamu, apakah kamu sudah mendapatkan akta nikah dengan Su Zengxian? Segera ambil saja, ada apa? Tapi menurut pengetahuan saya, Su Zengxian sudah beristri. Kamu ini tidak ada nama atau status. Apa mungkin ini cantik? Hai, cantik, ada. Apa yang kamu omongkan ini? Apakah pacarku sudah menikah? Apa aku tidak bisa tahu? Hai, dia sudah karyawan lama di rumah sakit. Su Zengxian belum menikah, kan? Tanya saja padanya, kan jadi jelas. Apakah Su Zengxian sudah menikah? Su yang terhormat. Sudah menikah? Ah, ada. Kamu tidak mungkin. Benarkah dia cantik? Sepanjang hari, mengatakan orang lain tidak serius. Mungkin saja, dia sendiri yang seperti itu. Perasaan orang lain. Apa yang kamu katakan ini? Bagaimana mungkin putriku cantik? Putriku adalah dari rumah sakit swasta ini. Pacar si direktur. Pacar resmi. Nyonya rumah sakit ini. Betul. Oh, aku mengerti sekarang. Kepala perawat ini, ya, adalah orangnya Guran. Aku setiap hari bersama pacarku. Bersama. Apakah dia sudah menikah? Apa aku tidak bisa tahu? Sudah pasti itu Guran. Iri karena aku menikah lebih baik darinya. Sengaja mencemarkan nama baik saya. Oh, tidak heran. Bagaimana kamu bisa sembarangan menuduh orang? Saya akan bertanya sekali lagi. Tempat tidur ini, apakah kamu akan memberi? Tidak memberi. Baiklah, semua ini kamu yang memaksaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu menginginkan bibi ini, hingga berebut tempat tidur dengan saya? Kamu wanita ini, saya tidak akan membiarkan meski harus mati. Su Zengxian menikahimu. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah kamu tahu berapa nilai alat bantu dengar ini? Seorang tante yang tuli dan bisu. Saya tidak peduli siapa dia. Sebuah alat bantu dengar yang rusak. Paling banyak 10 atau 20. Saya bisa membayar. Kalian masih bego melakukan apa? Segera hancurkan tempat tidur ini untuk saya. Pergi hancurkan dengan keras. Apa sepupu tidak melarang? Tidak apa-apa. Biarkan mereka merusak. Nanti mereka yang akan menyesal. Baiklah. Hai suami. Saya sudah di koridor rumah sakit. Segera sampai. Suami, wanita itu menyebarkan rumor bahwa kamu sudah menikah. Benar ada kejadian ini. Menghancurkan kamar. Kalau bukan wanita itu, siapa lagi? Nanti kita lihat bagaimana aku menghadapi dia. Aku sudah tahu. Dia pasti sedang menipuku. Tadi aku marah sekejap dan tidak bisa menahan diri. Menghancurkan kamar ini. Segera datang ya. Aku menunggu kamu di sini. Kartu ini memiliki puluhan. Cukup untuk mengganti alat bantu dengar yang rusak itu.